Selamat sore Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Selamat siang juga Bu Tari. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Tari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, kita berdua dalam keadaan sehat ya Bu Umi ya. Sehingga kita bisa bertatap muka, kita bisa bercakap-cakap pada sore hari ini ya. Yap. Oke Bu Umi, karena waktu percakapan kita tidak terlalu banyak, maka kita langsung mulai saja ya untuk kegiatan tanya jawab ataupun diskusi pada sore hari ini. Ya. Siap Bu Tari. Oke. Sebelum kita memulai ya Bu Umi, saya mau tanya dulu. Bagaimanakah perasaan Bu Umi menjelang sesi pada coaching kita kali ini? Kemudian apakah kira-kira ada hal khusus yang ingin Bu Umi sampaikan ataupun kita diskusikan pada sore hari ini Bu Umi? Ya, iya. Sejujurnya saya sedikit tegang nih Bu Tari. Beberapa kali pekerjaan saya membuat saya merasa tertekan. Terus tugas saya juga sebagai CGP juga menuntut saya untuk selalu kreatif dan merancang kegiatan di kelas. Dan itu berhubungan dengan berbicara atau presentasi di Oke. depan rekan sejawat saya di sekolah. Seperti itu kan. Oh, oke. Berarti hari ini Bu Umi merasa sedikit tegang begitu ya, Ya, karena banyak sekali tuntutan, baik itu tugas ataupun kegiatan di kelas, kemudian banyak sekali tugas-tugas yang istilahnya sedikit merasa tertekan bagi Bu Umi sendiri. Kemudian semua tugas-tugas tersebut ternyata eh, berhubungan erat dengan kemampuan berbicara ataupun presentasi ya di depan orang banyak. Begitu ya Bu Umi ya. betul. Oke, terima kasih Bu Umi atas kejujuran dari Bu Umi. Maka dari itu, mari Bu Umi kita sama-sama menjadikan kegiatan pada sore hari ini, percakapan sore hari ini menjadi ruang untuk kita saling berdiskusi. Begitu ya Bu Umi. Ya, Kemudian apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada sore hari ini Bu Umi? ada Bu Tari. Oke, karena ada beberapa hal yang harus kita bahas mendalam. Kalau begitu kita langsung saja ya Bu Umi ya. Ya, siap Bu Tari. Eh, menurut Bu Umi nih, kira-kira tujuan apa sih yang ingin Bu Umi capai pada kegiatan coaching kita kali ini Bu Umi? Oke. Tujuan yang ingin saya capai yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Karena tugas saya sebagai CGP juga sering sekali berhubungan dengan kemampuan berinteraksi yang aktif dengan rekan CGP yang lain, atau seperti kemarin waktu kita harus diseminasi modul 1.4 itu yang budaya positif kepada rekan sejawat, itu otomatis selalu berhubungan dengan berbicara di depan umum. Saya Oke. sering merasa gugup, apalagi saat maju terus melihat audiensnya itu terkadang suka blank gitu mau ngomong apa kayak gitu Bu. Oke, ya. Berarti pada sore hari ini tujuan Bu Umi adalah meningkatkan kemampuan presentasi dari Bu Umi, terutama di depan halayak ramai begitu ya Bu Umi. Karena bagaimanapun kita sebagai yang sedang melaksanakan calon guru penggerak itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menuntut kita untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan halayak ramai, dan ternyata Bu Umi menghadapi itu semua terkadang menimbulkan rasa gugup ya dari Bu Umi Betul sendiri, sekali. kemudian ada rasa nervous sehingga Bu Umi terkadang justru hal-hal yang sudah dipersiapkan itu istilahnya ngeblank atau hilang Blank malah jadi ya. bingung apa yang mau disampaikan ya begitu Bu Umi. Iya, iya betul. Selain itu boleh Bu Umi definisikan apa sih tujuan akhir yang ingin Bu Umi capai dari kegiatan ini begitu. Oke, gini, saya ingin bisa presentasi atau berbicara di depan umum dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan
dengan presentasi saya. Oke, berarti Bu Umi ingin lebih percaya diri ketika Bu Umi berbicara di depan halayak ramai. Kemudian Bu Umi juga ingin membuat audiens ataupun yang mendengarkan itu menjadi terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Umi. Begitu ya Bu Umi ya? Betul sekali. Oke, bagus sekali Bu Umi. Kemudian dari Bu Umi sendiri, apa ukuran keberhasilan yang Bu Umi inginkan dari sesi coaching pada hari ini Bu Umi? Oke, saya ingin dari sesi coaching kali ini saya ingin bisa presentasi dengan lancar tanpa rasa gugup. Saya Ya. sering melihat orang lain seperti kadang saya lihat Butari ketika berbicara di depan dengan santai tetapi runtut, terus semua materi tersampaikan dengan baik, dan saya lihat audiens juga menikmati sekali kegiatan tersebut dengan bahagia. Saya lihat juga tidak bosan selama kegiatan dan mereka paham dengan materi yang disampaikan. Dan yang terpenting buat saya adalah pada saat saya presentasi, saya mendapatkan feedback positif dari audiens saya. Oke, berarti keberhasilan yang Bu Umi definisikan itu berarti Bu Umi bisa presentasi dengan lancar ya di depan audiens tanpa ada rasa gugup. Kemudian Bu Umi dapat berbicara dengan santai sehingga semua materi dapat tersampaikan secara runtut, secara terstruktur. Kemudian semua materi itu bisa dipahami oleh audiens juga menerimanya secara paham dengan tanpa bosan ya, begitu ya Bu Umi. Dan Ya, yang paling penting adalah Bu Umi bisa mendapatkan feedback ya, feedback positif dari audiens yang mendengarkan materi dari Bu Umi. Begitu ya Bu Umi ya. Betul sekali Bu. Kemudian sebetulnya apa sih yang membuat Bu Umi sering merasa gugup ataupun kesulitan ketika Bu Umi sedang presentasi di depan halayak banyak begitu Bu? Gini, saya merasa gugup dan sering lupa dengan kata-kata yang bahkan sudah saya siapkan pada saat presentasi. Nah, itu padahal sudah benar-benar saya siapkan loh Bu. Tetapi karena nervous, udah keringat dulu nih. Terus ketika saya sudah maju ke depan, melihat audiens saya, malah tambah gugup. Jadi ngeblank, duh ini mau ngomong apa ya? Iya. Oke. Berarti kalau Bu Umi lihat banyak orang justru memacu rasa gugup, kemudian memacu rasa nervous, sehingga Bu Umi yang semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, baik itu dari kata-katanya ataupun segalanya, ketika di depan malah justru kehilangan apa ya istilahnya, apa yang mau disampaikan itu apa, bingung kayak gitu ya Bu Umi ya. Betul. Oke, coba bisa nggak Bu Umi ceritakan lebih lanjut saat Bu Umi presentasi di depan, selain rasa nervous, rasa gugup, apakah ada perasaan-perasaan lain yang muncul begitu Bu Umi? Oke, jadi saya ini merasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens saya. Itu yang membuat saya gugup. Terus terkadang saya merasa takut ucapan saya ini tidak sesuai dengan dalam menyampaikan materi presentasi, dan saya juga takut hasilnya tidak sempurna, Bu. Ya. Oke, berarti selain rasa nervous, rasa gugup, ternyata ada rasa takut dari Bu Umi bahwa materi yang disampaikan itu tidak memberikan kesan positif kepada audiens. Kemudian ada rasa takut juga bahwa kalimat ataupun ucapan yang disampaikan oleh Bu Umi itu tidak sesuai ataupun hasilnya tidak sempurna. Kayak begitu ya Bu Umi ya? Iya, betul. Oke. Kemudian bagaimana sih Bu Umi menghadapi situasi tersebut? Dengan permasalahan saya tadi, saya tentunya berharap Bu Tari nanti membimbing saya ya dengan pertanyaan yang membuat saya ini membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi ini. Oke, berarti nanti kita
sama-sama merenung, kemudian kita saling terbuka satu sama lain, menyusun pemahaman mengenai tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh Bu Umi, begitu ya? Ya, betul. Oke, kemudian selanjutnya mari kita istilahnya berdiskusi berkaitan dengan permasalahan yang tadi dirasakan oleh Bu Umi. Kemudian selain hal tersebut, apakah ada hal lain yang ingin Bu Umi tambahkan? Saya ingin merasa lebih percaya diri, enjoy lah ketika tampil di depan saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Oke, berarti istilahnya Bu Umi ingin lebih enjoy, lebih santai, dan lebih percaya diri ketika Bu Umi presentasi di depan halayak banyak, begitu ya? Ya, betul. Oke, selanjutnya nih Bu Umi nih, apa rencana Bu Umi untuk mencapai tujuan presentasi dari yang Bu Umi inginkan tadi? Sebelumnya mungkin saya akan mempersiapkan materi dengan baik. Saya akan terus berlatih seperti mencoba presentasi di depan cermin atau mungkin juga mencoba di depan rekan sejawat saya, atau mungkin latihan dibuat ini apa ya, dibuat jadwal teratur dan juga mencari feedback dari rekan sejawat atau mentor seperti kepala sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti yang pertama Bu Umi akan mempersiapkan materi ya, tentunya ketika Ya. presentasi harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian juga Bu Umi mau mencoba berlatih di depan cermin, mengamati diri Bu Umi sendiri, begitu ya. Ya. Selain itu, Bu Umi akan mencoba berlatih di depan rekan-rekan sejawat dari Bu Umi, baik itu secara teratur maupun berkala, sehingga Bu Umi akan mendapatkan feedback ataupun masukan baik itu dari rekan sejawat Bu Umi ataupun dari mentor dari Bu Umi. Begitu ya Bu Umi ya? Betul. Betul sekali, Bu. Oke. Selanjutnya nih Bu Umi, apakah ada prioritas yang Bu Umi miliki terkait dengan rencana yang tadi Bu Umi sampaikan? Oke, untuk prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik tentunya, dan banyak berlatih presentasi di depan cermin atau di depan rekan saya, karena terutama saya percaya bahwa dengan banyak berlatih dan paham betul isi materi presentasi akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Oke, berarti Bu Umi akan mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bu Umi juga akan berlatih di depan cermin. Kemudian Bu Umi juga akan memahami materi secara mendalam karena materi tersebutlah yang harus Bu Umi sampaikan, karena ketika Bu Umi sudah paham, Bu Umi sudah memahami, jadi ketika Bu Umi menyampaikan materi itu adalah istilahnya fondasi yang kuat bagi Bu Umi untuk memberikan materi sehingga bisa mengurangi rasa takut ataupun rasa nervous dan rasa gugup dari diri Bu Umi. Begitu ya Bu Umi ya? Betul. Ya, oke. Kemudian nih, apa strategi yang Bu Umi gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Bu Umi rencanakan tadi? Oke, saya akan coba melakukan teknik mindfulness terlebih dahulu untuk mengembalikan kesadaran penuh pada diri saya. Kemudian saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, melihat teman-teman ketika sedang presentasi, juga melihat contoh-contoh di internet sudah banyak kayak gitu. Nah, saya akan coba untuk terus berlatih dan mempersiapkan slide presentasi yang menarik perhatian audiens mungkin ya, agar Oke. mereka fokus Ya, dengan materi yang saya sampaikan. oke. Berarti Bu Umi akan mulai melakukan teknik mindfulness gitu ya, berkaitan dengan kesadaran diri untuk mengembalikan kesadaran diri dari Bu Umi, kemudian Bu Umi juga akan mulai mencari referensi-referensi berkaitan dengan presentasi yang baik itu seperti apa, baik itu dari internet maupun dari YouTube, dan terus berlatih dan mempersiapkan diri serta mempersiapkan materi ataupun slide presentasi yang menarik bagi audiens. Begitu ya Bu Umi ya? Betul, Bu. Ya, menurut saya itu adalah langkah-langkah yang sudah baik, kemudian rencana yang sudah Bu Umi istilahnya rencanakan itu sudah terstruktur, sudah terfokus, sehingga nanti akan membantu Bu Umi mengatasi tantangan presentasi, sehingga Bu Umi bisa
mendapat rasa percaya diri ketika Bu Umi melakukan presentasi. Begitu ya Bu Umi ya. Betul, Bu. Oke. Selanjutnya nih Bu Umi nih, apa komitmen dari Bu Umi terhadap rencana aksi yang sudah Bu Umi buat itu? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi dengan baik, akan terus berlatih presentasi di depan cermin, di depan teman, dan mencoba presentasi di depan rekan sejawat dan meminta feedback dari mereka. Oke, berarti komitmen Bu Umi adalah mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya, kemudian Bu Umi akan terus berlatih di depan cermin, kemudian berlatih di depan rekan-rekan sejawat, kemudian Bu Umi akan meminta feedback dari mereka terkait dengan presentasi yang sudah Bu Umi lakukan. Begitu ya Bu Umi ya? Betul. Oke, selanjutnya nih Bu Umi, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Umi untuk menjaga komitmen yang sudah Bu Umi sampaikan tadi? Oke, saya akan meminta bantuan teman untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong atau motivasi bagi diri saya untuk perbaikan dan terus melakukan perbaikan diri. Oke, berarti ada teman ataupun mentor yang bisa membantu Bu Umi untuk menjaga komitmen Bu Umi, baik itu dengan memberikan feedback positif dari mereka ketika Bu Umi melakukan presentasi, kemudian ada dukungan ataupun dorongan, kemudian ada motivasi maupun pemantik perbaikan dari mereka kepada Bu Umi agar Bu Umi terus melakukan perbaikan diri. Begitu ya Bu Umi ya? Betul. Iya. Kemudian Ibu Umi, berkaitan dengan kegiatan coaching kita, apakah ada tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Oke, saya akan tadi melakukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh. Kemudian saya terus berlatih presentasi dan juga meminta feedback dari teman atau mentor dan terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Karena kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sekarang, tetapi kegiatan ini akan terus berkelanjutan menuju pengembangan diri dan untuk lebih berkomunikasi dengan efektif. Mungkin perlu jadwal kayak gitu ya, agar sering berlatih supaya ketika sering berlatih mungkin rasa grogi dan tidak percaya diri akan hilang karena sudah terbiasa. Gitu. Oke, oke. Berarti Bu Umi akan berlatih presentasi, kemudian tadi juga Bu Umi akan mencari feedback dari teman ataupun mentor, sehingga Bu Umi bisa tahu di mana letak kekurangan ataupun kelebihan dari Bu Umi. Kemudian Bu Umi akan menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan yang berkelanjutan sehingga nantinya dapat mengembangkan kemampuan dari diri Bu Umi sendiri sehingga Bu Umi mampu berkomunikasi secara efektif di depan halayak banyak dan menghilangkan rasa grogi maupun rasa tidak percaya diri yang sedikit akan menghilang sehingga Bu Umi akan lebih baik ketika presentasi di depan. Begitu ya Bu Umi ya. Ya, kira-kira kapan nih Bu Umi akan mulai berlatih? Mungkin dalam minggu-minggu ini ya, saya akan mencoba berlatih. Kan semakin cepat semakin baik. Mohon bimbingannya ya Bu Tari ya. Oke, berarti mulai minggu ini ya Bu Umi ya. Ya, Oke. insya Allah minggu ini. Karena kita sudah berada di ujung sesi nih Bu Umi, kira-kira apa sih yang sudah Bu Umi dapatkan dari sesi coaching kita kali ini Bu? Oke, banyak yang saya dapatkan dari sesi ini. Saya menjadi tersadar dan merasa termotivasi untuk melakukan perbaikan diri, menjadi lebih percaya diri dan optimis dalam melakukan segala hal. Dan tadi di awal yang saya rasakan itu saya masih bingung, aduh saya harus bagaimana. Tapi di akhir ini saya Ya. sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Oke, Begitu. berarti banyak sekali yang Bu Umi dapatkan ya. Bu Umi Iya. sudah mulai tersadar dengan apa yang harus Bu Umi lakukan, kemudian Bu Umi sudah mulai termotivasi untuk melakukan perbaikan diri agar bisa menjadi lebih percaya diri ketika Bu Umi presentasi di depan. Kemudian juga yang tadinya Bu Umi bingung sebenarnya saya mau ngapain begitu ya. Jadi Ya. sekarang karena kita sudah dari tadi melakukan percakapan yang cukup banyak ya Bu Umi ya. Jadi Bu Umi sudah tahu apa yang harus Bu Umi lakukan begitu ya. Dan
itu sebagai motivasi dari diri Bu Umi untuk perbaikan ke depan. Begitu ya Bu Umi ya. Betul. Oke, kalau begitu berkaitan dengan kegiatan kita pada sore hari ini, kayaknya minggu depan kita bisa ketemu lagi mungkin ya Bu Umi ya, karena saya ingin sekali Boleh. kita dari Bu Umi berkaitan dengan perkembangan yang sudah Bu Umi capai ataupun respon dari teman-teman dan hasil dari rencana-rencana yang sudah Bu Umi lakukan. Oke, siap Bu Tari. Oke, terima kasih sekali Bu Umi. Sampai ketemu minggu depan Bu Umi. Oke, terima kasih juga Bu Tari. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Umi.